Alhamdulillah alladzi hadana lid-dinil qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul alamin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu khairul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa min dhurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah. Tiada kalimat indah yang patut untuk mengawali khutbah di Sayyidul Ayyam kali ini kecuali kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas berkat rahmat Allah lah telah disampaikannya umur kita hingga pada hari ini, sehingga kita dimampukan untuk duduk berkumpul bersimpu di rumah Allah Masjid Nurul Iman yang insyaallah barakah ini. Dan tidak lupa dengan rasa syukur kita tadi, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari hari demi hari, waktu demi waktu, kita diberikan ketambahan nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kapanpun ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israel untuk menjemput kita kembali ke kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menyandang predikat husnul khatimah wa baqiyatu amaliyah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada pada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah sungguh luar biasa. Banyak sekali di dalamnya fadilah-fadilah. Banyak pula di dalamnya sejarah-sejarah. Oleh sebab itu, tidak bosan-bosan kita sebagai seorang mukmin dan muslim, tentunya dari waktu ke waktu, hari demi hari kita memperbaiki diri, tak lain dan tak bukan untuk mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Manusia tidaklah bisa mengandalkan amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan betul, la yanju ahadukum bi amalih, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa mengandalkan amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, qila wala anta ya Rasulullah, apakah engkau tidak bisa mengandalkan amalmu juga wahai Rasul? Na'am wala ana, bahkan aku pun tidak bisa mengandalkan amalku illa ayyataghammadani Allahu birahmatih,
kecuali Allah Subhanahu wa taala langsung menaungiku dengan kasih sayang rahmatnya. Wa'asul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis tadi bisa kita simpulkan, bagaimanapun juga segelap apapun masa lalu kita sebagai seorang manusia, janganlah kemudian kita merasa lepas dari harapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam satu bulan Rajab ini, terlebih lagi kita masih merasakan euforia tahun baru 2023 Masehi. Mari kita resolusikan di tahun ini, di bulan ini, kita tambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini erat kaitannya dengan adanya satu sejarah besar yang terjadi di bulan Rajab. Bulan Rajab memiliki makna bulan yang agung. Di dalamnya terdapat satu peristiwa yang sungguh luar biasa, yang mana dari peristiwa tersebutlah kita sehingga hadir bersimpu di rumah Allah, Masjid Nurul Iman ini. Peristiwa tersebut adalah peristiwa manakala diwajibkannya salat bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rajab inilah Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepadanya, kemudian untuk menerima kewajiban salat. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra bermakna Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara itu Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menghadap ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada momen inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Sang Khalik, yang mana ini semua tertuangkan dan termaktub dalam surah Bani Israil ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana telah kami berkahi di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua telah memahami bahwa rukun Islam yang lainnya seperti puasa, zakat, haji, cukup Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan firman-Nya sebagai tanda diawalinya kewajiban ibadah tersebut. Namun lain halnya dengan kewajiban salat. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kemudian langsung memanggil baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke hadiratnya. Tepatnya pada malam 27 Rajab tahun 11 kenabian. Hal ini diabadikan dalam surah An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril di kali yang lain, yaitu di dekat Sidratil Muntaha, di dekatnya surga tempat tinggal orang yang bertakwa. Ketika Sidratil Muntaha diliputi dengan sesuatu yang meliputinya, penglihatan Muhammad tidak berpaling dan tidak pula melampaui batas. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Di arsy Allah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban salat sebagai rukun Islam yang kedua. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faradallahu ala ummati lailatal Isra'i 50 salatan. Falam azal uraji'uhu wa as'alahu at-taghfif hatta ja'alaha 5 fi kulli yawmin wa lailatin." Rawahu Muslim. Allah telah memfardukan atas umatku pada malam Isra 50 salat. Maka kemudian aku meminta keringanan dan kembali kepadanya. Lantas sehingga Allah menjadikannya salat itu 5 kali sehari semalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat merupakan sarana bagi kita seorang hamba untuk berkomunikasi secara langsung dengan Sang Khalik. 5 kali waktu kita berhadapan dengan Sang Khalik: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai menjadi seorang musallin, yang mana Allah Subhanahu wa taala menatapkan wajahnya secara langsung kepada orang-orang yang sedang salat. Nabi Muhammad bersabda, "Wakkalallahu bihi 70,000 malakin yastaghfiruna lah wa aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yaqdiya salatah." Allah mengutus 70.000 malaikat untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang salat, dan Allah menghadapkan wajahnya sehingga selesai salatnya. Hadirin rahimakumullah. Terlebih lagi ketika para musallin sedang pada posisi duduk di antara 2 sujud dan berdoa, "Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni." Ya Allah, ampunilah aku, kasih sayangilah aku, cukupilah aku, junjunglah aku, berilah rizki aku, tunjukilah jalanku, berikanlah aku petunjuk, dan maafkanlah, ampunilah aku ya Allah. Dengan 8 macam permohonan ini tadi, maka akan bertambah tegar, kokoh imannya para musallin ini, sehingga salatnya mampu menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan kata lain, orang-orang yang melakukan salat namun mereka terus melakukan kemaksiatan, maka yang demikian itu tidaklah bertambah dekat dengan Allah, akan tetapi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yasdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tidaklah ia bertambah dekat dengan Allah, melainkan bertambah jauh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pentingnya kewajiban salat ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita galakkan ibadah ini terutama kepada anak-anak generasi penerus. Janganlah terus kemudian mereka jauh dari salat, meninggalkan salat, yang mana ini semua akan terjerumus mereka semua dalam kehinaan
dan terperosok dalam degradasi moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, sesungguhnya ia telah menegakkan agama. Dan apabila sebaliknya meruntuhkan salat, maka mereka pula lah yang meruntuhkan agama. Masul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari atas mimbar Al-Fakir menyampaikan, mari kita kemudian mengoreksi kembali salat kita. Dari mulai kita bertaharah, dari mulai kita bersuci, dari mulai kita berwudu dan lain sebagainya, sehingga itu semua menjadi syarat sah. Kemudian kita sholat, kemudian kita pastikan kembali apakah sholat kita ini sudah sah betul, apakah rukun-rukunnya semua telah terpenuhi secara sempurna, syarat-syaratnya terpenuhi secara sempurna, sehingga harapannya memang manusia tidak bisa mengandalkan amalnya, akan tetapi dari sinilah, dari proses belajar inilah menambahkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kini kita di bulan Rajab, mari bersama-sama kita beribadah di dalamnya. Semoga kita semua yang hadir ini mendapatkan berkah dan barakah di dalam bulan Rajab ini, yang mana kita juga mendapatkan berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban nanti, yang mana juga kita disampaikan usia kita pada bulan Ramadan nanti, yang mana kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bihi wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul anam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن ذريته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى أيضا في كتابه العزيز الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طول أعمارنا وثبت إيماننا وأصلح أعمالنا ووسع رزقنا وأمتنا على دين الإسلام وحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.